Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Cassandra. Di video kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal UTBK, literasi, bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, kita lihat untuk pertanyaannya di sini. Tweed Valley cedar was valued in colonial Australia for all the following reasons except bla bla bla. Oke, untuk pertanyaannya kali ini menanyakan tentang pohon cedar atau yang dinamakan Tweed Valley ini dihargai pada masa kolonial di Australia karena semua alasan di bawah ini, kecuali kita disuruh mencari pengecualian dari reason atau alasan kenapa si Valley cedar ini dihargai di masa kolonial Australia, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan untuk pembahasan kenapa untuk pohon cemara ini dihargai pada masa kolonial Australia, ada di kalimat ini yang sudah dikasih cetak tebal ya. Cedar was highly valued for its lightweight, rich pink to red colors and interesting green patterns. The tall trees provided magnificent length for the miles. Much early Australian furniture was made from cedar. Oke, ini katanya ada yang berkaitan dengan kayunya yang ringan, lalu kemudian warnanya yang pink dan merah. Kemudian ada beberapa tentang dihargai karena warna dan variasi seratnya ya. Coba kita lihat untuk tiap-tiap opsi jawaban di bawah ini. Kalau yang E, the tree's trunks were long and straight, atau batang pohonnya panjang dan lurus. Ini betul ya, karena di sini dinyatakan bahwasanya the tall trees provided magnificent length for the miles. Ini berkaitan dengan panjangnya dari kepanjangan pohon tersebut. Lalu kemudian yang D, the timber was prized for its color and grain variations, atau kayunya dihargai karena warna dan variasi seratnya. Ini betul ya, ada di sini grain patterns. Lalu kemudian untuk opsi jawaban yang C, the timber was light in weight, atau kayunya itu ringan. Itu pun ada pernyataannya di sini ya. Lalu kemudian untuk opsi jawaban yang B, the timber was sought-after for furniture making, atau kayunya ini dicari untuk pembuatan furnitur. Ini tepat ya, karena di sini ada much early Australian furniture was made from cedar, atau kebanyakan orang Australia ini membuat furnitur itu yang dibuat dari kayu cedar, seperti itu. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah yang E ya. The trees were easy to fell and remove, yang mana artinya pohon-pohonnya ini mudah ditebang dan dipindahkan. Tidak ada pernyataannya pada bacaan ini. So the good answer for this number is A. Which of the following can we say cause the decline of the cedar industry? Atau manakah dari opsi jawaban di bawah ini yang dapat kita katakan sebagai penyebab kemunduran dari industri kayu cedar, seperti itu ya. Kita lihat di kalimat ini, by the 1870s the cedar industry was in decline. Nah, di sini ada pernyataan bahwasanya pada tahun 1870-an untuk industri cedar ini mengalami penurunan ya, seperti itu. Land cleared for farming was on the increase and easily obtainable ya. Dari kalimat ini disimpulkan bahwa industri cedar menurun setelah banyaknya pembukaan lahan untuk pertanian yang akhirnya membuat pohon ini semakin langka, seperti itu. Kita lihat jawaban-jawabannya. Untuk yang A, suitable trees closer to the river grew scarce, atau pohon-pohon yang cocok yang lebih dekat ke sungai menjadi langka. Ini tidak berkaitan dengan pohon yang dekat dengan sungai ya. Jadi jawaban yang A itu salah. Kalau yang B, clearing for farming land was reducing the rainforest, atau pembukaan lahan untuk lahan pertanian mengurangi hutan hujan. Sedangkan yang C, felled trees were not replaced, atau pohon-pohon yang ditebang ini tidak digantikan. Karena tadi kita sudah lihat ya di sini, by the 1870s the cedar industry was in decline, land cleared for farming was on the increase and easily obtainable. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Clearing for farming land was reducing the rainforest, atau pembukaan lahan untuk lahan pertanian ini mengurangi hutan hujan, seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya
Selanjutnya kita lihat di sini, fossil fuels will be in demand for some time yet because bla bla bla. Bahan bakar fosil akan tetap dibutuhkan untuk beberapa waktu ke depan. Itu dikarenakan apa? Ya, kita lihat di sini bacaan yang membahas tentang bahan bakar fosil ada di sini ya. Fossil fuels like coal and oil have underpinned our economic growth and standard of living for decades. Yang mana dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa bahan bakar fosil seperti batu bara, coal and oil atau minyak bumi ya, telah menyokong pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang layak di Australia selama beberapa dekade. Artinya, kekayaan dan gaya hidup saat ini bergantung pada bahan bakar fosil ya. Kita lihat opsi jawaban yang berkaitan dengan gaya hidup dan juga kekayaan ada di opsi jawaban yang C ya. Our wealth and lifestyle are at present dependent on them. Atau kekayaan dan gaya hidup kita saat ini bergantung pada bahan bakar tersebut. Jadi jawabannya yang C berdasarkan bacaan yang ada di kalimat atau baris ketiga pada bacaan ini, seperti itu. Baik teman-teman, di sini sudah kakak siapkan satu pertanyaan untuk kalian. Silakan kalian coba isi dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye.